Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulian Sakalisa dengan NIM akhir 004 kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus Pekon Sinarjaya Lampung Barat. Di sini saya membuat judul yaitu membongkar pemerintahan semu di Pekon Sinarjaya, krisis akuntabilitas dan tantangan demokrasi di desa. Slide selanjutnya, di sini ada pendahuluan, di mana kebijakan dana desa ini kan merupakan salah satu inovasi penting dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ini memperoleh kewenangan besar untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi lokalnya gitu. Pemerintah juga menyalurkan dana miliaran rupiah setiap tahunnya lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia. Tapi kebijakan ini juga pastinya bakal memunculkan tantangan baru dalam hal pengawasan, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di tingkat desanya itu. Banyak desa ini mengalami kesulitan dalam menjaga integritas pengguna dana desanya. Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mencatat bahwa kasus penyimpangan dana desa ini meningkat setiap tahunnya, baik dalam bentuk korupsi, penggelapan, maupun administrasi fiktif. Dan hal ini tuh menunjukin bahwa persoalan tata kelola di tingkat desa itu tidak semata-mata masalah teknis saja, tapi juga menyangkut lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran etika publiknya gitu. Nah, dari sini tuh kelihatan bahwa keberhasilan desentralisasi bukan cuma diukur dari jumlah dana yang dialirkan aja, tapi dari kualitas tata kelola yang dibangun oleh pemerintah desa bersama warganya. Nah, dari kasus ini tuh, kasus Pekon Sinarjaya ini tuh menjadi salah satu contoh konkret atau nyata yang menggambarkan persoalan tersebut gitu. Di bulan Agustus 2025 kemarin, Kepala Pekon ini tuh diduga menyelewengkan dana desa yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Setelah kasus ini meningkat, Kepala Pekon juga berjanji mengembalikan uang tersebut tanpa proses hukum yang jelas gitu. Lalu eh, dari kasus ini tuh bukan peristiwa tunggal, tapi melainkan bagian dari pola yang lebih luas tentang bagaimana kekuasaan di tingkat desa itu seringkali dijalankan secara tidak demokratis. Terus juga dari konteks ini tuh kasus Pekon Sinarjaya bukan cuma persoalan penyalahgunaan anggaran, tapi juga mencerminkan krisis tata kelola dan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokalnya. Demokrasi desa itu juga tidak bisa berjalan hanya dengan aturan formal aja, tapi melainkan harus ditopang oleh budaya partisipasi masyarakat dan integritas pemimpin lokalnya. Pendahuluan ini tuh untuk mengungkap bagaimana struktur kekuasaan dan kelembagaan di desa bekerja, apakah dapat mendukung demokrasi partisipatif atau justru mempertahankan pola pemerintahan semu yang merugikan masyarakat. Di sini ada kerangka teori dari Hanif Nurkhalis 2011. Menurut Hanif Nurkhalis 2011, ia tuh menjelaskan bahwa pemerintahan semu terjadi ketika perangkat pemerintahan hanya menjalankan fungsi administratif tanpa menginternalisasi nilai-nilai etika publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks desa, bentuk pemerintahan semu tuh tampak dari perilaku kepala desa yang berperan layaknya penguasa tunggal seperti memonopoli informasi, keputusan, dan akses terhadap anggaran. Desa yang seharusnya menjadi arena demokrasi partisipatif justru malah berubah gitu, jadi menjadi struktur kekuasaan yang hierarkis dan tertutup. Lalu selanjutnya ada menurut Sutoro Eko tahun 2015 yang memperkaya analisisnya melalui konsep desa membangun Indonesia. Menurut beliau, desa ini tuh tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan aja, tapi harus menjadi subjek yang mampu mengelola dan menentukan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan lokalnya gitu. Dan beliau juga menegaskan bahwa dana desa ini bukan semata aliran uang, tapi melainkan instrumen penting atau instrumen politik yang dapat memperkuat demokrasi lokal apabila dikelola secara partisipatif gitu. Dalam konteks Pekon Sinarjaya ini, ketidakmampuan masyarakat partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan ini menunjukkan lemahnya transformasi desa menjadi aktor pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Eko ini. Selanjutnya, di sini ada menurut IRA Yogyakarta tahun 2016, di mana uh, beliau ini IRA Yogyakarta ini memandang desa sebagai situs baru demokrasi lokal, yang artinya desa ini merupakan arena penting untuk mempraktikkan prinsip demokrasi yang deliberatif, musyawarah, partisipatif warga, partisipasi masyarakatnya, dan keterbukaan informasi publik. Tapi demokrasi semacam ini tuh menuntut struktur kelembagaan yang kuat dan budaya politik yang egaliter gitu. Tanpa kedua hal tersebut, demokrasi desa itu cuma berhenti pada ritual administratif seperti musdes aja, musyawarah desa gitu, yang formal tanpa esensi deliberatif gitu. Selanjutnya di sini ada analisis kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang mengungkap sisi gelap tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Kepala Pekon yang semestinya bertanggung jawab atas penggunaan dana publik justru terlibat dalam penyimpangan anggaran ketahanan pangan. Nah, menurut Hanif Nurkhalis 2011, ini semacam sebagai bentuk pemerintahan semu, di mana struktur pemerintahan tampak berfungsi, tapi praktiknya itu jauh dari nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab publiknya. Dalam konteks ini juga, kepala desa itu bukan cuma berperan sebagai pelayanan masyarakat, tapi sebagai aktor tunggal yang mengendalikan sumber daya dan informasi. Lalu dominasi ada faktor-faktor dari kasus ini. Yang pertama, dominasi kekuasaan kepala desa menjadi inti persoalan dalam kasus Pekon Sinarjaya. Kepala Pekon ini tuh memiliki otoritas besar terhadap keputusan anggaran tanpa mekanisme kontrol yang efektif gitu.
Di mana Sutoro Eko juga yang menegaskan bahwa ketika kekuasaan di desa itu terlalu terpusat, proses pembangunan kehilangan semangat partisipatifnya gitu. Kekuasaan yang tak terbagi membuat kepala desa ini berperan seperti raja kecil yang menentukan arah kebijakan sesuai kehendak pribadinya. Fenomena ini tuh juga nunjukin bahwa demokrasi di tingkat desa itu belum berfungsi sebagaimana mestinya karena prinsip keseimbangan kekuasaan check and balance-nya itu tidak berjalan. Lalu selanjutnya di sini ada eh, partisipasi masyarakat yang rendah turut menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan. Masyarakat ini tuh cenderung apatis terhadap proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa, di mana warga ini hadir dalam musyawarah cuma sebagai pendengar aja, bukan penentu arah kebijakan. Partisipasi politik itu tidak bisa tumbuh di lingkungan yang paternalistik kan, di mana warga itu lebih memilih diam karena takut atau tidak percaya diri menghadapi kekuasaan gitu. Dengan demikian rendahnya keterlibatan warga bukan sekedar akibat ketidakpedulian, tapi melainkan produk dari struktur sosial yang menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan subjek demokrasi. Lalu selanjutnya di sini operasi lokal di Pekan Sinarjaya juga terletak dari kuatnya budaya patronase dan ketergantungan sosial masyarakat. Pedesaan ini sering diikat oleh relasi patron klien, di mana pemimpin lokal itu memberikan perlindungan dan bantuan ekonomi, sementara warganya itu membalasnya dengan loyalitas politiknya. Pola hubungan ini tuh seperti tampak jelas di Pekon Sinarjaya, di mana kepala Pekon tidak dianggap sebagai figur paternalistik yang tak boleh dikritik. Budaya ini tuh menghambat tumbuhnya budaya pengawasan karena warga itu enggan atau tidak mau menegur pemimpin yang dianggap berjasa. Dalam konteks governance desa, struktur informal seringkali lebih kuat daripada aturan formal yang secara kritis. Patronase ini semacam mengubah relasi politik di desa menjadi hubungan emosional, bukan rasional. Kekuasaan itu dipertahankan melalui loyalitas bukan melalui akuntabilitas. Selanjutnya, di sini ada faktor keempat, yaitu lemahnya transparansi dan pengelolaan dana desa yang memperkuat praktik penyimpangan gitu. Kalau dari laporan BPKP, sebagian besar desa di Indonesia itu belum memiliki sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publiknya. Di PKN Sinarjaya juga informasi tentang penggunaan anggaran itu tidak dipublikasikan melalui papan pengumuman atau situs daring. Ketidakadaan mekanisme transparansi ini juga menghilangkan kesempatan warga buat melakukan pengawasan berbasis informasi gitu. Lalu faktor kelima di sini ada kelemahan sistem pengawasan yang memperparah situasi penyalahgunaan ini gitu. Di mana lembaga pengawasan seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini seharusnya menjadi mitra kritis di pemerintahan desa, tapi kenyataannya BPD di desa ini termasuk di Pekon Sinarjaya tidak memiliki kapasitas dan daya tawar politik yang memadai. Pelembagaan demokrasi ini akan gagal jika lembaga pengawasan ini tidak memiliki legitimasi sosial dan dukungan struktural untuk menegakkan fungsi kontrol. BPD juga jadinya terjebak dalam posisi simbolis dan hanya menyetujui keputusan tanpa menelaah substansi anggarannya gitu. Maka dari itu, Nurholis 2011 menyebut kondisi ini tuh sebagai vicious circle pemerintahan desa, di mana ketika kekuasaan tanpa pengawasan ini menghasilkan korupsi, dan korupsi itu pada akhirnya memperlemah kepercayaan publik sehingga partisipasi semakin menurun secara kritis. Kasus ini juga menuntut kita melihat tata kelola desa bukan semata dari sisi hukum atau administratif, tapi sebagai persoalan budaya politik yang memerlukan transformasi nilai, bukan hanya regulasi baru gitu. Lalu di sini ada refleksi dan rekomendasi. Yang pertama ada perubahan sistem harus dimulai dari pembenahan nilai dan etika birokrasi desanya. Kedua, di sini tuh pemerintah daerah harus memfasilitasi pelatihan dan pendampingan rutin bagi aparatur desa dan masyarakat agar memahami fungsi musyawarah, transparansi, anggaran, dan prinsip sosial accountability. Terus program pembinaan ini juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat. Dengan cara ini tuh desa bisa tidak lagi menjadi objek administrasi, tapi subjek yang belajar secara berkelanjutan. Selanjutnya ada reformasi sistem pengawasan berbasis teknologi, digitalisasi keuangan desa melalui portal transparansi publik akan mempersempit ruang penyimpangan, di mana model ini tuh udah berhasil diterapkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Bojonegoro, di mana seluruh anggaran desa itu dapat dipantau warga melalui situs resmi. Dan inovasi ini juga tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi menumbuhkan budaya keterbukaan di tingkat desa. Lalu dari sisi sosialnya juga perlunya literasi kewargaan atau civic literasi di desa. Warga ini wajib memahami haknya untuk mengawasi, mengkritik, dan menuntut transparansi. Literasi sosial ini juga bisa dikembangkan melalui kegiatan masyarakat seperti sekolah desa, forum diskusi warga, atau media komunitas lokalnya gitu. Selain pengawasan dan literasi juga penting juga mendorong kolaborasi antara multi aktor gitu ya, kayak pemerintah desa, BPD, LSM, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang perlu bekerja sama gitu buat membangun sistem tata kelola yang inklusif. Kolaborasi ini juga bisa menghasilkan inovasi sosial yang seperti accountability forums, seperti wadah diskusi antara warga dan pemerintah desa yang rutin memantau program pembangunan gitu. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan.
di mana kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya ini mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Dominasi kekuasaan kepala desa, lemahnya fungsi pengawasan BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, budaya patronase, serta kurangnya transparansi informasi menjadi faktor utama yang memperlemah demokrasi lokal. Agar kasus ini tuh tidak terulang, perlu dilakukan transformasi nilai dan sistem di tingkat desa, penguatan kapasitas BPD, peningkatan literasi politik warga, serta penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis digital menjadi langkah penting untuk menuju good governance. Selain itu juga demokrasi desa hanya dapat tumbuh apabila musyawarah warga ini dijalankan secara inklusif dan deliberatif. Dengan begitu, membangun desa yang berintegritas bukan cuma soal memperbaiki regulasi aja, tapi membangun kesadaran kolektif bahwa kekuasaan di desa itu harus berpihak kepada warga, bukan pada kepentingan pribadi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.